dengan cara seperti ini bisa awet berbulan-bulan lah ya teman-teman. Saya tunjukin kira-kira apa itulah ya. Coba kita lihat. Ayo apa? Ayo tebak. Tebak. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Carol di Escape the UK. Saya harap teman-teman sehat, teman-teman baik, tidak kurang suatu apapun ya. Demikian juga dengan saya dan keluarga saya, kami sehat, kami baik dan tidak kurang suatu apapun. Nah teman-teman, saya saat ini dengan teman saya ini dengan Duzi nih teman-teman, dengan kartun lah ya. Tapi kira-kira apa lah ya? Kira-kira apa lah ya di dalam sini. Jadi ini bukan kartun yang khusus lah ya teman-teman, tapi saya gunakan untuk menyimpan salah satu bahan makanan saya untuk bisa dengan cara seperti ini bisa awet berbulan-bulan lah ya teman-teman. Saya tunjukin kira-kira apa itulah ya. Coba kita lihat. Ayo apa? Ayo tebak. Jadi ini sebenarnya biasanya full lah ya, tapi ini saya sudah gunakan hampir 1 bulan. Ini saya masukin di dalam kartun ini, saya masih masukin dalam bag lagi seperti itu, biar saya yakinkan dia kering. Ini dia teman-teman, makanan favorit keluarga saya. Jadi teman-teman, ini saya simpan saya simpan kentang saya seperti ini dan bisa awet berbulan-bulan. Jadi sebenarnya ini bukan kreativitasnya saya, tetapi ini adalah cara yang dilakukan oleh orang Inggris lah ya. Tentunya bukan dengan box seperti ini, tapi saya gunakan box seperti ini dengan satu alasan, yang mana orang di sini biasanya mereka menggunakan alasan itu untuk menyimpan bahan makanan mereka. Tapi sebelum saya bicara mendetail lebih lengkap tentang ini, saya mau cerita buat teman-teman. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan teman-teman, kita karena sepanjang tahun itu musim panas, maksudnya tidak ada musim dingin, tidak ada musim spring, musim semi, tidak ada musim panas, musim dingin, seperti itulah ya. Sepanjang tahun itu musim panas, jadi kita tidak punya masalah untuk sepanjang tahun itu mendapatkan bahan makanan. Seperti misalnya kalau kita mau kentang, pasti ada lah ya, karena kita bisa tanam sepanjang tahun itu. Kalau kita mau singkong atau kalau mau yang lain-lain seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, kalau di sini, di negara dengan 4 musim lah ya, tentunya mereka hanya bisa bercocok tanam itu pada saat musim-musim dimana tidak dingin. Jadi otomatis musim dingin itu mereka tidak bisa bercocok tanam lah ya. Tetapi di musim dingin itu mereka harus tetap punya makanan, harus punya penyimpanan, menyimpan bahan makanan yang cukup untuk musim dingin. Untuk itulah kenapa saat ini saya memperkenalkan teman-teman cara seperti ini. Memang untuk saat ini hal itu tidak perlu dilakukan, karena maksudnya karena kebutuhan dari kentang ini kan bisa kentang keladi, bahkan sekarang mereka impor dari luar negeri lah ya, seperti taro, ya sejenis keladi lah, seperti itulah. Sepanjang tahun kita bisa dapat di toko.
Jadi tidak perlu melakukan hal yang saya lakukan, tetapi khusus untuk kami keluarga, kami selalu lakukan itu. Saya selalu lakukan itu karena kapan saja kami membutuhkan kentang, saya tidak perlu harus pergi ke toko dan beli. Dan biasanya itu kalau beli dengan jumlah yang besar itu lebih murah. Dan yang biasa saya lakukan, saya jarang membeli kentang di toko. Saya lebih ke tempat dibilang yang miliknya petani lah ya. Jadi itu memang tidak dekat dengan rumah. Saya harus naik mobil ke sana. Mereka sendiri yang punya lahan pertanian kentang. Jadi pada saat ke sana ya saya bisa dapat kentang yang bagus dari mereka. Nah teman-teman, tentunya mereka jual, kita bisa beli dengan jumlah yang kecil, tapi biasa saya beli dengan jumlah yang besar, dengan kadang 5 kg seperti itulah ya. Jadi dengan jumlah yang banyak seperti itu, saya harus mengerti bagaimana saya menyimpan kentang ini agar bisa awet sepanjang waktu. Nah waktu itu saya tidak tahu teman-teman. Jadi kita kan di Indonesia kan sepanjang tahun ada kentang, ada keladi, ada ubi-ubian lah ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana menyimpannya supaya bisa awet, karena beli sedikit dan habis dan kita ke pasar pasti ada seperti itu. Tapi di sini mereka harus melakukannya, terutama di zaman dulu lah ya, yang belum mengenal, belum ada ketersediaan bahan makanan yang lama seperti itu, yang sepanjang tahun bisa mereka dapatkan. Nah jadi cara yang mereka lakukan itu teman-teman, saya sendiri saya tidak tahu. Jadi waktu itu mertua saya lah yang ngajar saya, karena saya bilang sama dia, "Ma, ini bagaimana nih?" Katanya kentang itu bisa disimpan sepanjang tahun. Maksudnya katanya kentang itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah itu seperti apa? Baru dia katakan, pokoknya kamu harus simpan di tempat yang kering dan gelap. Nah jadi teman-teman tahu lah ya kenapa saya beli karton ini, dengan pertimbangan bahwa karton ini cukup gelap untuk menyimpan kentang saya. Jadi teman-teman lihat ini memang ini sudah habis. Biasanya saya beli sekitar 5 kilo itu cukup lah, ini semua lah bisa masuk di sini. Dan biasanya saya pilih kentang yang besar karena dengan kentang yang besar kami bisa masak apa saja. Kami bisa bikin baking potato untuk dipanggang seperti itu untuk makan. Tapi juga kalau untuk yang lain-lain gampang lah, untuk mashed potato, kentang yang dihancurkan. Jadi saya pilih hanya yang besar, saya tidak pilih yang kecil. Kalau seandainya kami mau yang kecil, baru saya cepat-cepat ke toko untuk beli dengan yang bag yang kecil aja seperti itu. Tapi untuk kebutuhan 1 bulan bahkan bisa lebih lah ya, itu saya beli seperti ini di kantong seperti maksudnya saya beli di yang pak yang besar di petaninya langsung seperti itu teman-teman. Jadi ini jadi teman-teman kalau mau mengawetkan keladi atau saya sendiri saya kurang tahu apakah bisa untuk ubi-ubi yang lain. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman belanja kentang dalam jumlah yang banyak, teman-teman bisa mengawetkan dengan cara begini. Jadi bisa kartunnya atau dus apa saja, yang penting tebal lah ya teman-teman. Yang teman-teman pastikan bahwa dia tidak tembus cahaya matahari. Nah seperti ini juga dus yang saya punya, kartun yang saya punya, yang saya gunakan. Kemudian saya sebenarnya bisa langsung masukin ke sini, tapi saya biasa masukin ke kantong. Ini kantongnya bukan kantong yang plastik, ini yang kain lah ya. Jadi saya punya ada satu ini, sebentar. Nah ini juga, ini saya gunakan seperti inilah saya gunakan. Nah itu saya masukin kentang ke dalam ini ya, ke dalam ini. Baru saya masukin ke dalam sini, terus saya masih taruh
kertasnya, karena kalau tutup kan tidak tutup rapat. Jadi saya mau pastikan bahwa tidak ada cahaya matahari yang masuk dari celah yang kecil ini, seperti itu teman-teman. Jadi setelah kentangnya semua di dalam, saya masih masukin ini di atasnya, terus saya tutup ya, saya tutup. Nah, terus di mana saya taruh di sini, taruh karton ini lah ya. Saya taruhnya di, kami punya gudang. Jadi di gudang itu ada satu tempat. Memang kalau teman-teman lihat ini gudangnya langsung di sebelah dapur lah ya. Jadi biasanya di gudang itu bukan gudang yang tumpuk barang-barang, tidak. Saya itu yang untuk taruh seperti pan-pannya kami yang besar-besar. Nah, disitulah. Kemudian untuk makanan, bawang-bawang apa semua yang tidak perlu ditaruh di dalam rumah, nah saya taruh di situ. Nah, ini juga saya taruh di situ lah ya. Jadi di gudang kami itu tidak terlalu terang ya, cahayanya tidak terlalu terang, jadi sangat bagus sekali untuk menyimpan kentang ini. Jadi seperti itu teman-teman, dan cara inilah yang dilakukan sama orang Inggris di sini lah ya, zaman dulu. Tapi sampai sekarang tetap masih beberapa orang masih terus melakukannya. Mertua saya dia melakukan buat seperti ini waktu masih hidup lah ya. Kemudian kalau ipar saya mereka tidak lakukan seperti itu, tapi kalau adik-adiknya mertua saya mereka masih tetap lakukan, dan saya rasa ini sangat bagus sekali. Jadi saya melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan, dan tentu teman-teman juga bisa lakukan di Indonesia. Walaupun ketersediaan kentang atau keladi atau apa kan selalu ada di sana lah ya, selalu pasti ada. Tapi kalau misalnya mau punya stok yang banyak-banyak dan takut cepat rusak atau cepat tumbuh tunas-tunasnya, ya bisa lakukan seperti saya ini, dijamin berbulan-bulan bisa awet. Oke, terima kasih, itu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam dari Inggris, have a nice day, bye.